Shalom semua. Kembali lagi bersama dengan Joyce di Joyce Joychan Channel. Kali ini kita bersama dengan Bunda tercinta. Bunda Esther, bundanya Esther, bundanya Juan juga. Iya, dan juga bersama dengan Halo, saya Juan. Iya. Mereka punya kisah yang sangat menarik. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Oke. Kita flashback lagi dong, Bunda, waktu tahun 2021. Awalnya kayaknya pandemi ya. Waktu itu Papa kena layoff. iya bapaknya Juan ya kena, ya udah off gitu ya, nggak kerja lagi. Sementara emang setahun Juan dia nggak ambil kuliah ya. Di saat tahun kedua mau masuk tahun kedua, dia pengen kuliah, anaknya sendiri pengen kuliah ya. Di saat itu malah papanya sudah jatuh, dia nggak kerja lagi ya. Saya sebagai seorang ibu ya, nangis ntar nih. Sebagai seorang ibu ya, sedih ya. Untuk saya sendiri nggak bisa berbuat banyak buat terlebih-lebih dana. Sementara Juan juga udah dia pundung. Di saat dia pengen semangat mau kuliah, malah papahnya nggak bisa dibuat support. Nah, ya di saat situ benar-benar saya mengandalkan Tuhan, saya terus berdoa, Tuhan tolong anak saya mau kuliah. Tuhan tahu keadaan papahnya sekarang, keberadaan papahnya sekarang. Nah, adalah beberapa minggu tiba-tiba aku punya adik Joyce, dia buat status. Dia buat status WA. Memang Jo rajin dibuat status WA ya, lowongan, info-info apa gitu. Nah, ini info untuk penerimaan mahasiswa ya. Memang saya lihat info kuliahnya kampusnya ini jauh, Solo gitu ya. Saya mikir gitu, bisa nggak ya, saya nggak pernah jauh dengan Juan, tapi saya lihat dia pengen banget kuliah. Akhirnya saya tanyalah ke Jo, ini bener nggak Jo? Ini UPITRA ini bener Kak? Dia bilang gitu kan. Bener kok Kak. Buat siapa Kak? Ya buat Juan Jo. Nantilah aku cerita Jo, tapi ini bener ya Jo? Bener kok Kak. Yalah, aku cobalah ya. Coba, tapi dengan keberadaan Juan sendiri itu, kalau orang Sunda bilang pundung. Mau diajak ngobrol juga nggak bisa, nggak mau. Dia diam di kamar. Mau siapa aja yang ngajak ngobrol, dia nggak mau diajak ngobrol. Ya sudahlah, akhirnya saya ngobrol sama adik. Dek, ini tolong bantuin dong. Aku dapat info dari Jo, aku bilang gitu ya. Ini kampusnya sih jauh, tapi gimana ya? Semoga ini benar. Beasiswa di sini beasiswa 100%. Semoga benar dan ya membantu gitu. Ya, akhirnya kita coba kan daftarin lewat online semuanya, dan sampai udah masuk, saya berdoa, Tuhan tolong mukjizatmu, saya percaya mukjizatmu pasti terjadi buat anak saya. Tuhan tahu keberadaan papahnya, tapi anaknya pengen kuliah. Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya itu. Nah, sambil namanya ini saya tetap berdoa, hari lepas hari nggak ini. Terus saya itu kayak di dalam berdoa nih dalam hal ini teruslah berdoa terus gitu. Selang beberapa hari kalau nggak salah, dapatlah telepon dari UPITRA. Bagaimana bisa ketemu lah, bisa ngobrol nggak dengan Pak siapa? Arya ya. Bisa nggak kita mau wawancara dengan mahasiswanya langsung. Saya sendiri deg-degan, ini anak mau nggak ya? Susah banget diajak ngobrol.
sambil Tuhan tolong lembutkan hati Juan. Lembutkan hati Juan. Ya, saya coba Juan bangun. Ini ada telepon dari Upitra. Ya, pokoknya Juan coba dulu deh. Kalau memang cocok ya Juan terusin. Si Juannya nggak jawab apa-apa, dia diem. Tapi cuci muka dia. Jam 2 harus jam 3 kurang. Jam 3 harus siap, Dek. Nanti bapak yang ininya mau telepon. Itulah ditelepon lah. Ya siap-siap lah, jadi ditelepon lah. Gitu ya. Ceritanya selanjutnya kayaknya ke Juan ya. Awalnya pas di lulusan 2021 belum tertarik sih buat kuliah. Jadi kebetulan pas baru lulus pas banget Om lagi merintis usahanya. Nah, kebetulan diajaklah aku untuk bantuin usahanya di rumahnya. Berjalan setahun, pandemik menyerang lah ya. Semakin rame lah orang sakit ataupun meninggal gitu ya. Udah gitu penjualan pun dari toko online-nya sempat turun juga di akhir Desember 2021 lah. Ke 2022, awal tahun 2022 sempat turun penjualannya. Terus udah gitu sempat bingung lah mau kemana lagi kelanjutannya gitu. Nah, dari situ mulai kayak mulai tertarik sama ini siapa dunia digital gitu kan kayak. Udah gitu awalnya mau kuliah langsung cerita lah ke Una, pokoknya kalau ada apa-apa ceritanya ke Una. Gak berani kalau ke papa. Jadi ceritalah ke Una. Nah Una pun ya Una selalu serahin ke Tuhan pokoknya apapun itu. Udah gitu kayaknya Una cerita ke papa lah ya. Apapun belum bisa mengiyakan karena kondisi waktu itu belum memungkinkan. Yang pertama tadi udah diceritakan sama Una ya, papa yang pertama di 2020 kena lay off. Nah udah gitu Kakak Lala juga sempat ya berhenti juga kuliahnya. Iya. Kakaknya. Udah gitu papa sebulan kemudian atau beberapa minggu kemudian minta tolong ke UDA ini sertifikat. Oh iya, ini ikut masuk ini apa namanya? Ya, Apa? ke UDA. Jadi kebetulan aku punya Adiknya bapak. Iya, aku punya UDA. Dan kebetulan papa minta tolong ke UDA. Nah kebetulan UDA-nya malah ngajak aku buat pelatihan ke Bekasi untuk bidang teknologi. Nah gitu. Nah jadi di tahun 2022 bulan Maret ya? Apa Februari? Februari ya. Februari akhir dapat panggilan buat interview ini diklat di Bekasi buat sertifikasi program ini Junior Web Programming di BPLK Bekasi. Nah, udah gitu keterimalah dari proses input data, interview berhasil dan akhirnya terpanggil lah buat masuk ke sana. Udah gitu sempet juga grogi, belum pernah tinggal sama orang yang dikenal gitu jadi baik banget di Bekasi itu dari berbagai macam daerah, ras, suku gitulah pokoknya orangnya random pokoknya ya. Banyak belajar awalnya juga, aku tuh orangnya pendiam. Jadi banyak belajar ketemu baik orang selama 3 bulan gitu kan tanpa orang tua lumayan dikit, lumayan panas dingin. belum pernah masak sendiri, belum pernah nyuci sendiri, apalagi tinggal sendiri lah ya. Pokoknya 3 bulan berjalan dengan lancar lah. Akhirnya dinyatakan kompeten lah ya untuk 3 bulan tersebut di latihan Junior Web Programming di BPLK Bekasi. Nah,
dalam 3 bulan tersebut mulai mikir lagi mau lanjut kemana. Mulai ceritalah ke Bunda gitu kan, mau lanjut kemana lagi anak. Terus awalnya papa kasih saran buat langsung kerja gitu, cuman waktu itu belum tahu atau arahnya kemana gitu, mau kerjanya di mana. Udah pernah nyoba online, ya belum bagus-bagus amat lah ya. Dan akhirnya Una lah dapet ini apa, informasi kalau ada beasiswa 100%. Awalnya nggak tahu, nggak percaya untuk beasiswa 100% gitu. Terus udah gitu balik lagi tadi ke ceritanya ke awal, ya pokoknya waktu itu cuman modal nekat aja deh pas di interview sama Pak Arya. Dari UPITRA. Iya, dari Pitra. Awalnya juga takutnya interviewnya kan ini gitu, soalnya kan beasiswa kampus, takutnya pertanyaannya ini banget, sangat teliti dan baku gitu. Jadi ya untungnya pada saat itu emang kampusnya lagi nyari mahasiswa banget gitu. Jadi karena kampusnya sendiri baru jadi kampus gitu. Awalnya kan Aba Setiaba, nah baru jadi universitas di tahun itu gitu. Jadi nyari mahasiswa banget untuk angkatan pertamanya. Jadi teman-temannya baru yang butuh ini apa, yang butuh beasiswa ataupun nyari kampus boleh ke Universitas Pinyak-Teli Triputra ya. Nah jadi udah gitu September berangkat ke Solo. Awalnya pun Una nggak percaya ini kampus. Saya bentuknya kayak kelurahan. Baik juga teman-teman juga awalnya nggak percaya gitu, beasiswa 100%, terus bentuk kampusnya juga nggak kebentuk, masih kayak kelurahan gitulah pokoknya. Untungnya sekarang lagi tahap renovasi. Jadi teman-teman boleh deh dicek kalau misalnya lagi nyari beasiswa ataupun nyari kampus yang kayaknya sekarang terakreditasi A deh. Jadi boleh dicek ya. Oke, bagi teman-teman yang baru aja lulus gitu, yang nggak keterima PTN ataupun mandiri, boleh dicek di kampus UPITRA atau Universitas Pinyak-Teli Triputra, karena kampus saya sendiri lagi nyari mahasiswa dan dibeasiswakan. Bisa langsung kalau misalnya mau minta info-info boleh di DM ke IG aku aja, nanti coba aku infoin. Teman semua ya, adik-adik yang mau daftar nanti kalau pada saat mengisi formulir boleh nanti referensinya atas nama Juan ya. Dan puji Tuhan bahwa Juan sudah sampai semester 5. Puji Tuhan. Nah, Kak Jus ingin tanya, gimana pengalaman Juan ya dari semester 1 sampai semester 5? Tadi Kak Jus dengar Juan itu nggak pernah jauh dari orang tua ya. Ya kan, nggak bisa masak, nggak bisa pekerjaan rumah gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Juan selama 5 semester ini berada di Solo? Awalnya pasti nangis. Awalnya nangis. Bulan pertama nyampe Solo itu pulang lagi. Oh, pulang lagi ke Bandung. Pulang lagi ke Bandung sampai dimarahin papa. Kenapa pulang lagi ada masalah ya sama teman-teman, padahal mah gak ada. Cuman homesick. Oh, homesick. Iya. Padahal cuma homesick. Udah gitu ya itu pengalaman bulan pertama bener-bener homesick lah pokoknya. Jadi bulan pertama berjalan homesick, setahun pusing. Pusing kenapa? Waduh, yang pertama karena teknik. Kalau teman-teman yang ngerasa teknik full senyum, bener full senyum sih. Oh, John jurusan apa ngambilnya? Rekayasa perangkat lunak kebetulan teman-teman. Oh ya, full senyum apa nih? Tadi kan full senyumnya, kenapa full senyumnya? Full senyum nahan nangis. Oh, full senyum nahan nangis jauh. Ya jadi gitu sih. Jadi awalnya aku juga tuh kurang suka matematika sih. Oh, oke. Ya, awalnya kurang suka matematika. Dan semester 1 tuh bener-bener dijejelin matematika. Oh, oke. Sampai berapa pertemuan deh? 2 sampai 3 pertemuan matematika terus. Oke lah pokoknya gitu. Pokoknya masih bisa lihat-lihat temen, spill temen, pokoknya masih bisa di spill temen. Terus? Udah gitu semester 1 sempet turun IPK-nya.
Oh, Oke lah, dua berapa ya? 27 apa 28. Ya, terus? Udah gitu ya belajar yang pertama tuh di semester 1 awalnya kan ini belum ada UKM. Hmm. Ya, belum ada UKM. Terus kebetulan dosenku tuh lumayan aktif gitu ngajak buat mahasiswa-mahasiswanya supaya aktif. Oh ya. Ya, udah gitu awalnya belum ada UKM basket juga tuh. Ya, jadi terus aku nyaranin, Bu, gimana kalau kita buat UKM basket? Nah, terus si Bu dosennya namanya Bu April. Halo Bu April. Hai Baper ya. Jadi Bu April sendiri tuh suportif sih orangnya, cukup suportif. Jadi waktu itu pokoknya si Bu jadi dosen pembimbing di UKM basket lah sampai saat ini teman-teman. Jadi yang mau gabung Fitra terus join UKM basket nanti ketemu Bu April. Terus udah gitu Bu April sendiri cukup suportif lah. Sempet waktu itu Juan nggak paham apa nih di semester ini atau di pelajaran ini, pokoknya ditanyain terus lah gitu. Udah gitu itulah yang ngebuat pengen berubah gitu. Awalnya kan aku pendiam banget dan nggak pedulian banget gitu sama pendapat orang. Jadi kayak mulai dari situ mulai ngerasa kayaknya harus bebenah diri deh. Pokoknya mulai situ itu aku ditunjuk jadi ketuanya. Iya, jadi ketua UKM basket. Ketua UKM basket ternyata. Sampai kapan? Sampai tahun lalu. Tahun lalu, oke. Iya, setahun. Setahun ya. Sekarang udah digantiin. Udah diganti ya. Sama Samuel. Hai Samuel. Semangat ya. Yang berat. Berat. Oh, oke. Cukup berat. Nyari lapangan susah. Soalnya kan kampusnya belum ada lapangan. Jadi lapangannya di mana sekarang? Sekarang palingan join-joinan sih sama teman-teman di Manahan, lapangan Manahan. Oh, oke. Boleh tuh teman-teman yang nyari komunitas basket ke Manahan aja tuh rame. Setiap hari apa? Setiap kalau di Manahan tuh cukup aktif ya. Jadi kayak lapangannya tuh buka setiap hari. Jadi kalau mau teman-teman mau join siang sore malam ada aja. Cuman kalau mau nyaranin yang rame sore ke malam sih. Oke. Weekend rame, makin rame. Oke. Modelan kayak GBK-nya Solo lah. Oh, iya bisa dibilang begitu, aktif memang bagus. Bagus ya. Nah, setelah Pak Gibran bagus. Oh, lapangannya keren. Thank you Pak Gibran. Terus setelah itu di semester berikutnya gimana? Guys, Kan udah semester 1 berjalan cukup naik turun ya. Cukup banyak ininya juga, belajarnya juga. Bukan belajar seputar akademik aja sih, jadi kayaknya. Karena yang ini tadi pertama belajar jauh dari orang tua, ya pastinya. Ya yang ngebuat jangan gini-gini terus. Ya, udah pengen jalan semester 1 berjalan, semester 2 mulai memahami ini ya jurusannya gitu. Ya. Mulai tahu arahnya kemana. Untuk rekayasa perangkat lunak sendiri tuh arahnya lebih ke awalnya di semester 2 tuh lebih ke UX UI. Ya. Jadi kayak UI UX tuh untuk teman-teman yang sekarang misalnya contoh TikTok tampilannya gitu. Nah, itu yang buat desainnya UI UX. UI UX designer. Mereka yang merencanakan, merancang dan mendevelop itu bagian ini programming ya, programmer. Untuk mendesain dan merancang itu ini UI UX. Nah, itu mulai belajar tuh di semester 2 kayak ngebuat user persona. Jadi kayak kita ngebuat apa sih yang maunya pengguna, terus apa sih kebutuhannya pengguna, terus kira-kira semisal kita buatin ini kepake gak? Soalnya kan kalau misalnya kita perhatiin Gojek gitu, dari Gojek sendiri banyak kayak fitur-fitur yang tadinya ada jadi gak ada, karena gak ada yang make akhirnya. Ya, gitu. Jadi dihilangkan ya fitur itu ya? Fiturnya dihilangin gitu. Jadi user persona sendiri gunanya untuk memilah-milih untuk fungsi dari
desainnya tersebut gitu. Jadi kita mikirin desain tuh nggak sekedar buat desain. Tapi fungsinya ya, Ya, ada fungsinya ada juga fungsinya, ya. tiap fungsinya tuh ada gitu teman-teman. Semester 2 berapa IPK-nya Juan? Aduh lupa deh. Oh, oke. Kayaknya 3 deh. Oh, udah membaik ya? Udah baik. Udah membaik. Terus sempat Kak Joyce juga dengar Juan itu waktu semester pendek sempat bekerja ya? Ya itu di semester keberapa? Itu semester kemarin, semester 4. Nah, semester 4 gimana tuh perjuangan Juan? Sebenarnya Kak Joyce juga wow cukup ini juga ya, salut juga ya. Karena kan di tengah mungkin ada mahasiswa yang berkecukupan dan dia juga bisa kuliah dengan baik gitu ya. Tapi Juan tetap mengambil pilihan untuk mengambil pekerjaan part time gitu. Coba cerita. Oke. Jadi bener banyak kasusnya kayak teman-teman kita ya gitu yang keterima beasiswa leha-leha gitu, enak gitu. Jadi kayak baik juga dari adik-adik kelas aku gitu, denger-denger gitu. Jadi mereka tuh santai banget karena dapat beasiswa. Oh gitu. Iya, baik yang bolos lah, baik yang ya santai-santai lah. Pokoknya teman-teman, beasiswa sendiri tuh bukan hanya jadi batu sandungan kita, jadi itu jadi kayak motivasi lah. Kita udah keterima, ya kita harus semangat. Kayak itu motivasi kita beasiswanya sendiri. Nah, udah gitu balik lagi tadi ke pertanyaannya. Di semester 4 mulai kayak waduh pengen main nih. Pengen main waktu itu pengen main nih pokoknya pikirannya. Terus uang jajan belum cukup lah kalau mau main gitu. Sementara masa udah semester 4 masih di Solo-Solo aja mainnya gitu. Karena untungnya di semester 1 teman-teman kos tuh cukup orang Solo tuh. Orang Solo emang ini banget gitu. Ngerangkul banget. Jadi awal aku datang, mereka nanyain aku, terus pokoknya ditanya-tanya gitu lah di interview. Terus udah gitu pas malam pertama aku nyampe situ ditanyain mau makan apa. Terus akhirnya ayo makan yuk, keluar yuk katanya gitu kan. Terus pas weekend pun diajakin main, ayo naik gunung. Langsung terus itu juga pertama kali naik ke Mongkrang tuh teman-teman yang tahu Mongkrang ya. Keren sih itu tempatnya kayak Lembangnya Solo. Bagus banget jalannya. Lembangnya Bandung ya? Iya, Lembangnya Bandung. Bagus banget lah. Berapa jam? Untuk maksudnya itu naik gunung, hikingnya berapa lama? Kurang lebih tuh random sih rencananya. Awalnya kan kita lagi nyuci di atas, terus obrolan random mau kemana nih malam minggu. Terus akhirnya naik gunung atau mau main biliar, biasanya cowok-cowok lah ya. Oh iyalah, maklum lah ya cowok-cowok. Terus? Akhirnya terus nanya ke aku, udah pernah ke Mongkrang belum? Wah boleh tuh naik gunung gitu kan. Ya akhirnya pokoknya tanpa direncanain lama-lama langsung berangkat malam itu juga. Jam 11 malam. 11 malam nyampe? 11 malam nyampe. Jam 11 malam kurang lebih nyampe di sana itu jam 1. Berhenti juga karena dingin banget, udah masuk sana dingin. Yang tahu Solo panas boleh ke Mongkrang. Dingin di sana. Wah, itu dingin banget. Jam 1 nyampe. Mendaki lah ya. Kita jadi parkirnya tuh di bawah. Naik lagi. Terus nanti naik sedikit buat daftar. Terus nanti ada masuk ke bukit baru naik lagi gitu atas. Bayangin jam 1 naik gunung. Hal random mana gitu coba kan. Itu bener-bener jalanan nggak kelihatan. Kabut banget. Iya. Berapa orang waktu itu? Waktu itu ada Mas Yoyon, terus Mas Rizaldi, Mas Ambon, panggilan Ambon, padahal orang Jawa, tapi emang dipanggil Ambon. Terus 3 ya, terus udah 3, 1, 2, 3, kayak 3 aja deh. Berempat berarti Berempat ya? Sama aku ya, 2 motor. 2 motor. Thank you ya orang baik yang sudah mengajak Juan. Ya itu juga yang ngerasa, wah enak juga ya kalau misalnya
jadi orang yang cepat bergaul gitu. Hmm. Jadi dapat teman di mana aja, itu yang ngerasa. Ya. Nah, terus akhirnya karena pengen jalan, terus akhirnya Balik lagi ke pertanyaan tadi, Hmm. yang kerja akhirnya mencobalah. Awalnya iseng lagi makan di tempat makan, terus lagi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama yang punyanya, langsung yang ngejaga. Oh. Terus si bapaknya cerita-cerita kayak misalnya kayak dia lagi nyari penjaga buat warungnya. Terus katanya, terus udah gitu kepikir lah, kenapa nggak aku aja Oh. daripada nawarin Kayak orang lain ya. Iya. Kenapa nggak aku aja ya. Terus waktu itu juga pikiran kayak aku kayaknya bisa deh, soalnya untuk SKS sendiri masih bisa gitu, masih bisa ke handle lah ya. Okay. Masih ada liburnya gitu, masih ada weekendnya. Waktu itu ya udahlah cobain sehari 2 hari seminggu, terus keterusan lah 3 bulan di situ. 3 bulan. 3 bulan enggak, sebulan di situ. Si bapaknya kebetulan nyewa satu ruko buat bikin satu usaha lagi. Oh. Ayam geprek, awalnya ayam penyet. Nah udah gitu lanjutlah lagi, dipanggil lagi sama si bapaknya. Lanjutlah sampai kurang lebih 2 bulan, 3 bulan sama bapaknya itu. Oh, oke. Bapak Yudis. Makasih Pak. Thank you Pak Yudis. Pak Yudis. Terus udah gitu per awal-awal tahun 2002, udah masuk 23 apa 24 ya? 23 ya kemarin. Tahun lalu 2023. Oh ya, 24. Udah masuk pokoknya awal itu tujuannya buat main lah ya. Udah gitu udah dapet gajian nonton konser. Konser apa? Ini konsernya Tiara Andini di kampus UNS sama temen-temen. Sama Aziz sama Gap. Oke. Udah gitu ya udah tercapai lah buat main tujuannya. Sama setahu Kak Joyce untuk bayar kos juga ya? Dikit-dikit. Oh, jadi kebetulan balik lagi Om. Oh, yang di Jakarta ya sekarang iya, ya? Sekarang di Jakarta. Kebetulan Om mulai perintis lagi usahanya. Karena sebelumnya yang itu tutup lah ya istilahnya. Karena pandemik. Terus lanjutlah emang kebetulan Om juga baru mulai tuh di Februari 2024. Afiliasi Shopee. Oh, oke. Cukup populer untuk afiliasi Shopee kan di tahun ini. Udah gitu ya diajakin, Ju, kapan liburan katanya. Terus akhir itu Juni diajakin ke Juli lah ke Jakarta. Sampai sekarang. Jadi lumayan ya buat tabungan ya? Ya. Oke. Ya salut lah ya, maksudnya kalau untuk anak-anak muda ya memang begitu ya. Jadi kalau misalnya punya kesempatan untuk mengembangkan diri, begitu ya, untuk mendapatkan kesempatan bekerja atau mengikuti seminar-seminar atau mengikuti pelatihan-pelatihan itu juga bisa ya. Jadi diambil aja kesempatannya mumpung masih muda ya, mumpung masih kuat dan bisa mengeksplor banyak hal begitu. Dan Kak Joyce sekarang ingin tahu ya, harapannya Juan itu apa? Harapannya jangan pernah menutup diri sih, karena sebenarnya nggak ada orang yang introvert atau pendiam gitu kalau misalnya nggak punya cita-cita. Nah, jadi misalnya teman-teman ngerasa dirinya pendiam atau introvert, nggak mungkin kalau nggak punya cita-cita. Nah, cita-cita itu tuh yang ngebuat motivasi kitanya, jadi kayak kita mau jadi apa dan kita harus merencanakannya gitu. Jadi benar gitu ya, ada kata-kata yang bilang 5 tahun depan tuh 5 tahun dari yang akan datang itu mencerminkan kita yang sekarang. Nah, untuk teman-teman yang nggak terima PTN ataupun mandiri, jangan khawatir, masih ada peluang berikutnya. Boleh dicobain peluang berikutnya gitu. Masih banyak peluang-peluang yang mungkin teman-teman belum coba, dan itu sebenarnya jalannya teman-teman gitu. Jadi kayak jangan menutup kemungkinan bahwa
satu tujuan yang nggak tercapai itu tujuan akhir teman-teman. Nah, jadi coba buka jalan yang lain dan ya jangan lupa ini apa, tetap kreatif gitu, kayak Kak Jois buka channel YouTube. Jangan lupa tetap kreatif gitu. Iya. Pokoknya kita maksudnya terbuka ya. Ya. Satu pintu tertutup, mungkin ada pintu lain yang akan terbuka gitu ya. Betul. Pintu kedua tertutup, mungkin ada pintu ketiga yang akan terbuka. Jadi yang penting harus dicoba ya. Betul. Kalau waktu tujuan nggak memutuskan untuk akhirnya ngikutin Bunda, mungkin nggak akan keterima juga kan di Upitra ini kan. Begitu. Jadi kalau masih muda, kalau ada orang tua, dengarkan nasihat orang tua ya. Pasti orang tua maunya yang terbaik lah. Itu mah udah pasti kan Juan ya. Jadi dengarkan apa kata orang tua, apa kata papa, apa kata mama. Mereka memberikan saran, didengarkan saja dulu, jangan sampai ada penyesalan ya. Selagi kita masih muda, mari kita eksplor banyak hal karena Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita semua. Thank you for watching. Bye bye. Dadah, sampai jumpa di part 2. Ya, sampai jumpa part 2 setelah Juan dulu.